pesan moral yang mau disampaikan dari film The Last of Us gitu ya, melalui film zombie ini, ya ternyata itu juga real bahwa manusia yang akal sehat dan logika berpikirnya sudah tidak jalan, ya, dan tidak sehat lagi, dan juga hatinya tidak jernih, maka itu bisa melahirkan perilaku-perilaku yang seperti zombie. Halo audiens sekalian, kita berjumpa kembali dalam program Women's Talk, Women's Obsession, bincang-bincang dengan perempuan sukses yang menginspirasi bangsa. Mengapresiasi 50 tahun berkarya, Ibu Christine Hakim telah memberikan kontribusi besar bagi ekosistem dunia seni peran di tanah air. Itulah sebabnya, untuk tamu kali ini kami hadirkan Ibu Christine Hakim. Mari kita ikuti perbincangan berikut ini. Halo, selamat siang Ibu Christine. Selamat siang. Sehat-sehat selalu ya? Alhamdulillah sehat. Syukurlah. Ya Ibu, terima kasih ya atas waktunya kami. Sama-sama. Maaf ya karena mendadak jadi agak. Ya nggak apa-apa Ibu. Memang kebetulan waktunya agak padat sih kan. Ya, jadi dutanya FFI 2023. Terus kemudian yang 50 tahun The Journey itu Christine Hakim. Jadi sama kemarin ada ya syuting juga sama Mas Joko Anwar. Jadi ya atur waktunya, ampun. Ya Bu, mau flashback nih Bu Christine ya. Dari awal yang kita ketahui Ibu kan awalnya sebenarnya nggak ada passion dunia film ya? Nggak ada, jangankan film seni aja nggak ada. Nah, selama ini kan waktu sekolah senengnya ilmu pasti. Ilmu pasti ya? Pelajaran apa? Kesenian, kebudayaan, nyangkut kebudayaan, sejarah gitu sama sekali nggak begitu suka. Karena metodenya mungkin ya, hafalan gitu kan. Sementara kalau ilmu pasti kan memang saya seneng yang dikasih tantangan untuk berpikir gitu loh. Ada soalnya, ada rumus lah, lalu kita dikasih bagaimana menyelesaikan persoalan itu. Iya, ternyata kalau kita tidak ada passion, tapi kita coba geluti, ternyata bisa ya Bu ya menjadi sukses. Saya kira bukan cuma itu aja ya, untuk mencapai sebuah kesuksesan gitu. Kalau toh dianggapnya sekarang saya sudah sukses gitu ya. Yang jelas ya bukan coba-coba, tapi pada saat ya sebetulnya ya pasti ya atas kehendak dan sudah ketentuan Tuhan gitu ya. Nah terus kemudian dan saya beruntungnya juga pasti ini amat sangat menentukan sekali. Starting point ya sama grup teater populer ya yang memang ya mereka dikenal memang mempunyai kualitas juga di dalam dunia teater dan juga pada saat terus kemudian sampai ke dunia film ya teater populer gitu kan ya. Jadi bukan satu kelompok atau komunitas teater atau seni yang memang hanya sekedar berkesenian untuk sebuah pertunjukan atau cari popularitas atau cari keuntungan semata gitu. Tapi semuanya itu dilandasi oleh proses belajar yang panjang ya. Yang panjang ya. Nah disitulah saya merasa awalnya tuh sangat nyaman dengan grup teater populer ini ya. Dan memang kebetulan juga Pak Teguh pada saat pertemu saya sebetulnya ke kantor Pak Teguh itu untuk menolak gitu ya, niatnya dari rumah menolak. Tapi karena Pak Teguh langsung menyambut dengan sangat hangat, ramah, dan kok begitu confidence bahwa ini dia calon pemain Om gitu ya. Terus aku jadi bingung kan. 10 menit udah kamu Om mau ajak kamu ke kantor Om yang satu lagi, kantor produser yang satu lagi gitu. Waktu itu ada 2 production house ya memproduksi film Cinta Pertama itu. Terus ya untung ditemenin sama kakak gitu ya. Jadi agak nyaman juga gitu kan di lingkungan yang baru, tapi memang begitu akrab dan hangat sekali. Jadi sampai di kantor yang satu pun Pak Teguh langsung masuk ke dalam ruangan gitu ya, produsernya keluar dengan produsernya langsung memperkenalkan, dan Pak Teguh langsung nyambung, besok kamu dijemput sama Mas Slamet ya, main-main ke Sanggar Om. Waduh, itu kan yang membuat tentunya sangat bingung dan jadi mungkin kalau Pak Teguh waktu itu sempat bertanya aja, kamu mau nggak main film sama Om?
pasti aku dijawab Sudah tidak. karena memang tujuannya ke situ untuk itu gitu ya. Iya. Sampai baru-baru ini juga tanya gitu loh sama Oma gitu, Oma ada nggak sih nyampein sama Pak Teguh gitu ya, kalau lewat telepon, waktu itu kan belum ada HP kan ya, lewat telepon bahwa memang aku tuh ke kantor produser tuh untuk menolak. Enggak, Oma bilang enggak ya. Jadi ya sudah seperti itu. Terus besoknya memang Mas Slamet jemput ke sekolah, main ke Sanggar, proses berjalan kok semua rasa seperti sudah bukan satu lingkungan yang baru gitu loh ya. Kekeluargaannya. Dan nyaman, kekeluargaannya sangat kuat sekali, dan yang terpenting adalah nyaman itu kan, masuk ke dalam lingkungan yang baru dan nyaman. Ya seminggu setelah itu terus syuting. Iya. Selama ini memang ada banyak film ya yang Ibu Christine, ada 50 lebih kalau tidak salah ya Bu ya. Apa dampak bagi Ibu secara pribadi ya? Karena itu 50 itu berarti 50 kepribadian ya? Wow, itu lebih ya, boleh dikatakan seperti itu. Pastinya banyak sekali ya, pastinya ya. Emang faktanya seperti itu, banyak sekali ya. Tapi yang lucunya itu kan memang film pertama bukanlah cintaku pertama dengan dunia film. Ya, baru mencintai dunia film tuh di tahun kedua, di film Kawin Lari yang sutradaranya juga Teguh Karya, mainnya juga dengan Mas Slamet sebagai peran utama prianya, lalu dan Tuti Indra Malaun almarhum, ya, psikologis kan, yang juga pemain film dan pemain teater yang luar biasa. Nah, di situ baru mulai mencintai dunia film, karena sebelum itu hanya dapat peran remaja, anak keluarga berada gitu ya. Jadi sebetulnya remaja ibu kota yang tidak terlalu jauh dengan kehidupan aku gitu ya. Tapi pada saat di film Kawin Lari itu menantang ya. Perannya sangat menantang, harus melakukan research yang luar biasa gitu ya. Jadi baru disitulah menyadari bahwa sebetulnya dunia film itu syarat dengan ilmu pengetahuan ya, Ipolek Sosbud semua itu ada di situ gitu ya. Bodoh sekali nih kalau aku tidak bisa memanfaatkan dunia ini ya sebagai juga proses pembelajaran. Nah, semenjak itulah terus komitmenku adalah menjadikan dunia film sebagai bangku sekolah. Itu. Jadi, dan merasa beruntung sekali. Mungkin kalau akhirnya aku masuk ke universitas, hanya satu disiplin ilmu yang aku pelajari gitu ya. Walaupun wawasan itu pasti dibutuhkan juga gitu ya. Tapi di dunia film gitu ya, ada ya semua ilmu, ada teknologi sudah pasti, psikologi, sosial, politik, seperti film-film sejarah, film-film tertentu itu kan juga harus menggali sejarah, pendekatannya juga ada yang dari sudut pandang ilmu politik juga gitu, yang harus, walaupun tidak harus menjadi ahlinya, tapi minimal ya kita harus juga menguasai situasi dan paham betul dengan apa yang memang mau disampaikan melalui film itu, seperti misalnya Cut Nyak gitu ya, Horst Cokro Aminoto, lalu ada Kartini dan juga Sultan Agung, dan Hashim Asyari. Ya, itu film-film sejarah yang dimana Ibu terlibat. Ya, berarti di sini bagaimana ya, kan Ibu belajar terjun langsung di lapangan, bisa dikatakan demikian. Dan itu pun tanpa background ya? Tanpa background. Bisa Ibu kasih tips ke audiens kita ya yang mau menekuni dunia film. Tipsnya seperti apa sih supaya kita bisa secara efektif, efisien, bisa menjiwai dengan bagus, lalu kita juga bisa keluar dari pribadi itu saat kita di real situasi. Banyak sekali Mbak, nanti 3 hari 3 malam juga nggak habis yang paling ya. Penting, Bu. Yang paling penting adalah jangan pernah berhenti untuk belajar. Oke. Karena saya bilang kayak seperti kemarin juga waktu master class gitu ya. Tadinya mau dibikin hotel, no, saya bilang. Kalau di hotel saya nggak akan mau. Saya bilang ya. Saya bilang saya ingin ini dilakukan di Sanggar Teater Populer. Oh, benar. Ya tentunya karena memang disitulah ibaratnya gini, segala sesuatu itu berawal dari rumah, ya kan ya. Satu ya rumah di mana kita tinggal keluarga gitu ya. Tapi teater populer juga merupakan rumah dan sekaligus juga sekolah buat saya gitu ya. Jadi saya ingin semua berangkat dari rumah, dan generasi muda yang mana memang mau belajar.
dan mendapatkan pengalaman, kita berbagi dari pengalaman hidup saya ingin mereka juga bisa merasakan itu. Ya, itu satu. Lalu yang kedua, film itu tidak selalu identik dengan luxury. Bahkan sebaliknya. Luxury itu cuma pada saat justru kita di festival, di red carpet, di panggung gitu ya. That's all. Selebihnya ya kita menjadi manusia biasa itu ya, yang hidup real person yang hidup di bumi, dan juga tokoh-tokoh yang harus kita perankan itu juga manusia walaupun aja cerita fiction, tapi kan tetap ada yang metafor gitu ya, seperti contohnya The Last of Us gitu ya, ternyata itu metafor gitu ya. Memang tidak ada dalam kehidupan wujud secara fisik itu zombie gitu ya, tapi ternyata di Amerika sekarang banyak dijuluki juga itu zombie city, ada di beberapa kota. Dan yang kalau mau lebih dalam lagi digali pesan moral yang mau disampaikan dari film The Last of Us gitu ya, melalui film zombie ini, ya ternyata itu juga real bahwa manusia yang akal sehat dan logika berpikirnya sudah tidak jalan, ya, dan tidak sehat lagi, dan juga hatinya tidak jernih, maka itu bisa melahirkan perilaku-perilaku yang seperti zombie ya. Itu loh. Jadi kan ya artinya semua dasarnya adalah bagaimana kita mempelajari karakter dari manusia yang beragam ini gitu ya. Dan yang ada di dalam kehidupan di alam semesta ini gitu loh. Dan bahkan kita hidup ini hidup yang real gitu ya. Ada kalau memang yang percaya sama Tuhan, dan ada atmosfer yang lain di mana juga ada makhluk-makhluk ciptaan Tuhan juga yang hidup, gitu kan ya. Nah ini kan juga semua adalah bagian dari kehidupan yang ya kita harus memberikan jiwa itu di dalam film yang memang sudah di-create oleh tim. Ya tentunya yang mempunyai gagasan atau cerita, lalu diformulasikan dalam bentuk skrip sebuah cerita untuk film, ada sutradaranya, ada produsernya, ada artistic director, ada sinematografernya gitu ya. Lalu ada artistic director, ada kostum, ada makeup, dan tentunya itu semua nanti yang harus menghidupkan ya pemain ini gitu loh. Itu sebabnya kalau tipnya ya belajarlah karena proses belajar ini amat sangat panjang. Ilmu yang diturunkan Tuhan di dalam kehidupan alam semesta ini juga sangat luas. Pastinya sampai waktu kita tiba nanti gitu ya, pada saat Tuhan menentukan memang sudah umur kita, itu pun belum mampu untuk kita menggali tentang kehidupan ini. Nah, yang kita mau gambarkan adalah kehidupan itu kan. Jadi ya memang kita harus terus selalu belajar tentang kehidupan. Ya, harus mengamati, harus mendalami, harus menambah wawasan kita. Itu ya, itu dari segi keilmuannya ya. Lalu kedua itu ya. Yang ketiga ya tentunya disiplin yang tinggi. Disiplin yang tinggi dan ya profesional, fokus terhadap apa yang dikerjakan. Itu loh. Dan konsisten. Itu. Kalau konsistensi ini saya belajar dari Cut Nyak Din, terinspirasi dari Cut Nyak Din. Dari film itu ya. Iya. Setiap film banyak dia begitu konsisten. Ya. Panglaut yang berkhianat terhadap dia walaupun dengan alasan yang bisa masuk di akal, tapi tidak konsisten dengan perjuangan mereka gitu ya. Wow, berarti setiap film, ganti kepribadian, terus fokus ya Bu? Harus fokus, disiplin. Iya, ketika masuk ke film selanjutnya, untuk kita bisa keluar, ya Ibu tahu kan kayak Godfather Al Pacino ya, dia kayaknya sama terus gitu ya. Nah, tapi bagaimana bisa keluar terus dengan yang berbeda lagi itu? Ya, tergantung, ada yang lama, ada yang singkat, tergantung ya. Seperti Cut Nyak Din, proses dari mulai research-nya sampai syuting, persiapannya sampai syutingnya sampai selesai, itu prosesnya sampai film jadi 3 tahun. Ya. Tapi kemudian saya bayangkan baru bisa bicara soal Cut Nyak Din tidak nangis itu 3 tahun setelah selesai film. Jadi the whole ini tuh proses 6 tahun. 6 tahun. Saya baru bisa berjarak dengan Cut Nyak Din. Itu pun setelah selesai film saya menyadari sekali bahwa saya bukan Cut Nyak Din. Saya anaknya Pak Hakim. Gitu ya. Kembali ke real ya. Harus kembali dan karena sulit sekali gitu ya untuk keluar dari emosinya Cut Nyak Din ini, saya sampai belajar nari di Bali. 3 bulan. Saya sewa villa di Ubud,
Lalu saya belajar nari bukan untuk menjadi penari, tapi hanya untuk keluar dulu gitu loh. Dengan nari Bali ya. Exactly. Gitu loh. Biasanya gitu. Saya ada 2 film yang saya memang terus belajar nari, seperti waktu Dr. Siti Pertiwi juga saya belajar nari Topeng Cirebon gitu. Nah, jadi tapi bukan untuk menjadi ya, setelah itu juga nggak saya lanjutkan gitu loh, karena memang bukan untuk menjadi penari gitu ya. Berarti setelah itu belum langsung film selanjutnya, kan tadi Bu bilang 3 tahun ini, setelah itu baru film kebetulan memang setelah proses shootnya Din itu kan film Indonesia juga sedang menurun drastis kan, mati suri kalau istilahnya itu kan, sampai 1 dekade. Saya baru terlibat lagi di film setelah itu, film produksi Belanda. Yang itu apa namanya, Jamrut Khatulistiwa judulnya kalau dalam Indonesia. Terus setelah itu saya syuting di Jepang, baru setelah kembali saya terlibat lagi dalam film yang saya produksi sendiri, Daun di Atas Bantal. Daun di Atas Bantal tuh jadi udah 10 tahun saya produksi, saya main gitu di film Indonesia gitu ya. Setelah 10 tahun dari shootnya Din. Tapi bukan karena itu belum bisa keluar dari ini shootnya Din, tapi memang karena film Indonesia juga waktu itu lagi menurun. Iya. Yang waktu itu ada masalah film yang kirim ke lab ke Jepang? Bukan di Jepang, Australia. Oh, Australia. Nah, itu ada masalah ya? Ya, ada masalah itu 100. Kita 1 minggu lagi akan pulang, sudah akan selesai, tapi waktu dapat informasi dari AdLab di Australia, kita post-pro-nya di Australia, di laboratorium di Australia, bahwa ada scratch gitu ya, jadi 100 scan dan semua yang sudah kita shoot nggak bisa dipakai. Jadi kita harus retake. Oh, retake. Ya ada 2 solusi aja kan, stop, total loss, atau we continue walaupun nggak ada uang, but kita masih punya harapan. Gitu loh. Jadi ya itu pilihannya adalah yang kedua. Iya. Tantangan jadi produser pertama, jadi main juga. Tantangan. Ya, Ibu jadi produser ya di situ. Iya. Jadi tantangannya beda lagi ya. Banyak lagi tantangannya, iya. Termasuk tantangan pada saat juga terlibat film di Jepang gitu ya. Oh ya, itu kan produksi Jepang, 1 tahun tinggal di Jepang, ya itu persiapannya juga tidak mudah karena filmnya sangat art film yang sangat poetik sekali gitu ya. Jadi bahkan seluruhnya, bukan cuma Ibu aja ya, seluruhnya pemain tuh setelah film selesai didubbing ulang. Dubbing ulang? Ya, didubbing ulang karena memang sutradaranya ingin lebih poetik gitu loh intonasinya atau irama daripada itunya. Kalau ini kan masalahnya bukan teknis ya, tapi harus diimprove lagi gitu ya. Oh, seru sekali ya. Ternyata dunia film ini tidak semudah yang kita langsung lihat. Tidak, sama sekali tidak. Lalu Bu, dari semua ini ya, kan Ibu masuk lagi ke fase-fase selanjutnya, mengalamilah pasang surut dunia perfilman. Iya. Saran, masukan, kritik Ibu terhadap dunia film Indonesia supaya bisa eksis di internasional. Ya, sekarang ini dulu memang tahun 70-an menjelang sampai tahun 80-an pertengahan, produksi film Indonesia meningkat drastis sampai sudah sampai mencapai 160 judul. Di kita juga sudah ada sebelum pandemi sampai 150 judul. Ya, tapi karena pandemi tentunya ada penurunan ya dari produksi. Tapi sekarang sudah mulai lagi meningkat, terbantu sejak tahun? Sejak 2022. Oh, setelah pandemi. Pandemi tahun kedua ya. Karena begitu pandemi orang tidak ke bioskop, terus OTT banyak. Gitu. Itu sangat membantu sekali. Jadi tetap syuting itu berjalan gitu ya. Karena itu ada OTT itu ya. Nah, sekarang ya OTT berjalan, film layar lebar juga berjalan. Bahkan kita ketahui bahwa film walaupun itu genre-nya horor itu hampir mencapai KKN kalau nggak salah, hampir mencapai 10 juta ya. 9 juta lebih gitu kan ya. Tapi pasarnya juga sudah, bahkan waktu sebelum pandemi pun penonton film Indonesia sudah mencapai 50 juta. Dari penduduk Indonesia yang 265 juta waktu itu, 270 juta gitu ya. Nah, ini sebetulnya pasarnya masih besar sekali, masih luas sekali ya. Kalau memang seluruh stakeholder juga pasti memerlukan dukungan dari pemerintah. Gitu ya.
yang memang bagaimana kita harus menggalakkan ini gitu ya, karena kita juga harus berhati-hati dengan kompetitor yang dari luar. Jangan sampai kita hanya menjadi pasar dari produk-produk luar ini, dan itulah saya kira yang juga yang selalu dicanangkan oleh Pak Jokowi ya. Itu sebabnya Pak Jokowi juga sangat sekali memberikan dukungan dengan kemudian memberikan dana abadi untuk film gitu ya, supaya memang dia tetap produksinya bisa terjaga gitu ya. Dan terus dengan produksinya bisa terjaga, tentunya diharapkan juga pasti tantangannya buat yang muda-muda terutama ini menjadi lebih tertantang lagi untuk juga, karena persaingannya pasti semakin ketat, jadi untuk lebih meningkatkan kualitas masing-masing. Ya, gitu. Menurut Ibu dari sumber daya manusianya, kita itu sebenarnya nggak kalah itu? Tidak sama sekali. Jadi ini pengalaman Ibu waktu syuting Eat, Pray and Love. Ya. Oke. Ya, art directornya bilang sama Ibu Christine, jadi ada 200 kru dari Indonesia dan 100 dari US ya, dari Amerika ya. Itu produsernya mengatakan, art directornya mengatakan, Christine, the best crew that I had is Indonesian crew. Dan saya tidak surprise gitu ya, karena orang Indonesia itu kalau sangat sekali keinginan untuk belajarnya tinggi. Terus kemudian dan pada ada kesempatan untuk mereka memang untuk kita semua ini meningkatkan wawasan atau kemampuan gitu ya, itu tidak akan disia-siakan sama mereka gitu ya. Dan kemudian juga artinya kesempatan ini akan dipergunakan sebaik-baiknya. Jadi mereka tidak bekerja 9 to 5 istilahnya gitu, ibaratnya gitulah gitu ya. Inilah barangkali yang juga membuat artinya mereka, kru-kru kita mendapatkan apresiasi begitu loh dari mereka gitu. Waktu itu saya sendiri juga hanya menyadari kenapa ya saya kok terlibat di film ini gitu, karena saya masuk saya kira yang terakhir dalam produksi itu gitu ya. Saya pikir barangkali juga ini tantangan juga untuk kita membuktikan bahwa kita sudah mempunyai standar di dunia film dan di segala aspek gitu ya, termasuk di dunia di seni perannya, di aktor-aktornya juga yang punya sudah sebetulnya kemampuan yang sangat baik sekali gitu loh. Lebih ke masalah pendanaan ya? Lebih ke masalah pendanaan, lebih masalah teknologi juga gitu ya. Dan juga automatically gitu ya, dengan mereka dananya yang juga, bayangkan The Last of Us itu kalau saya tidak salah, seingat saya ya, produser itu mengatakan satu episode $10 juta. Kita membuat film sejarah ya kan, $3 juta aja udah megap-megap gitu loh. Iya. Ya, ini $10 juta untuk satu episode. Pasti ya itu akan membuat persiapan mereka menjadi bisa lebih matang karena lebih panjang gitu kan ya, sehingga mereka juga bisa meng-create sesuai dengan apa yang mereka inginkan gitu. Tapi memang itu pun menurut produsernya juga it's already luxury juga dibandingkan dengan episode artinya serial-serial di TV HBO yang lainnya gitu ya. Termasuk tinggi dalam sofa itu. Sekarang kan udah banyak sarana ya, Netflix dan lain-lain ya. Jadi ada tempat ya Bu Disney, Netflix, banyak sarana untuk Prime segala bisa macam. dilihat. Ya. Kalau khusus film Indonesia kan ada Flake juga. Kan, ya. Di YouTube juga banyak ya Bu, film-film pendek. Film-film pendek ya. Sudah mulai aktif. Iya. Mudah-mudahan ya Bu ke depan kita bisa maju. Amin, dan amin. Menurut Ibu peran seorang perempuan dalam dunia film sangat sekali penting. Kenapa? Ya, ibaratnya dalam sebuah keluarga, kalau anak itu dibesarkan dengan orang tua tunggal, pasti akan berbeda. Walaupun bukannya tidak mungkin mereka bisa juga menjadi anak-anak yang membanggakan orang tua yang berprestasi, tapi pasti akan lebih sempurna, ya. Karena seorang ibu, seorang perempuan itu mempunyai rasa yang berbeda, ya, yang biasa lebih peka, terus kemudian sudut pandang yang berbeda, ya. Makanya kalau bilang ibu masih bisa menggantikan fungsi ayah
Tapi kalau ayah sulit Susah sekali ya, untuk bisa menggantikan menggantikan fungsi fungsi ibu. ibu gitu ya. Benar-benar. Itu sebabnya kenapa dibutuhkan itu filmmakers perempuan gitu iya. ya. Itu satu, dan juga ya penghargaan dari kaum pria ini untuk menghargai perempuan karena betapa pentingnya peran perempuan di dalam kehidupan. Bu Christine kan sudah mengalami fase-fase ya. Kalau Ibu melihat kehidupan ini ya, di setiap usia ya, dekade itu, sebenarnya kita bisa memiliki semangat spirit yang berbeda-beda ya. Ya, tantangannya pasti berbeda karena zamannya juga berbeda ya. Akan tetapi pasti kedepannya ini tantangannya akan lebih besar menurut saya. Karena persaingan semakin ketat. Dunia bisa dilihat sendiri gitu ya. Tahun depan kalau kita nggak berhati-hati, ini semua bangsa kita dan juga pemerintah gitu kan, kita tahu sendiri informasinya sudah bahwa krisis global juga bisa akan terjadi lagi gitu ya. Perang gitu ya. Jadi dan juga nilai-nilai kita sendiri merasakanlah di Indonesia. Kesantunan, etika itu kok semakin jauh sekali rasanya ya. Beda ya Bu, zaman kita dulu ya. Exactly, karena apa? Kita masih ditekankan betul ini kesantunan itu betul-betul budi pekerti ini sangat diajarkan sekali. Berarti masukan nih ya audiens generasi muda ya Bu ya. Jadi ya harus diberhati-hati juga di dalam mempergunakan media sosial. Ini juga gitu kan ya. Jadi karena jangan sampai ya teknologi harus membantu kita untuk lebih cerdas. Tapi lebih bukan untuk mencelakakan, lebih santun termasuk juga dan ini ya memberikan artinya manfaat ya, tapi bukan malah justru menghancurkan. 50 tahun ini saya hanya berpikir dan ya gagasan ini kemudian diinterpretasikan oleh ini karena bagaimana caranya untuk tetap bisa berbagi kepada yang muda-muda karena mereka lah gitu ya masa depan kita kan. Jadi ya mereka juga harus tetap dibekali, di-guided, ya dibimbing, dituntun gitu ya. Karena saya percaya sekali banyak sekali dari mereka juga yang ingin belajar gitu ya. Bekerja dan juga mau bekerja keras gitu, yang punya disiplin yang tinggi juga gitu ya. Ini sayangkan kalau umpamanya hanya dibiarkan saja gitu loh kan. Jadi saya ingin berbagi pengalaman sama mereka gitu ya, bagaimana sulitnya untuk mempertahankan juga kepercayaan yang telah diberikan ke masyarakat selama 50 tahun ini gitu ya, yang sudah saya jalani. Dan sepertinya tantangan ke depan juga masih ya tetap ya mempertahankan itu kan lebih sulit daripada mencapai gitu ya. Seperti ya saya baru itu film pertama sudah mendapatkan Piala Citra sebagai Best Actress, di mana itu membuat saya juga saya tidak tahu kenapa bisa dinobatkan sebagai Best Actress. Saya tidak tahu, belum mengerti, belum paham acting itu apa gitu kan, tidak pernah belajar soal film, soal seni peran. Nah, tapi kemudian dalam proses pencarian dan belajarnya ini dan kemudian sampai ya harus dibuktikan gitu loh kan, bahwa kepercayaan yang sudah diberikan oleh para dewan juri itu harus diberikan bahwa memang itu bukan hanya kebetulan. Ada mungkin yang dilihat oleh Pak Teguh ada potensi di situ, tapi potensi itu juga tidak akan bisa menjadi apa-apa, bisa tidak akan menjadi apa-apa kalau tidak terus kita mengembangkannya, berinovasi, lalu juga bekerja keras untuk itu juga tidak akan ya bisa saya bersyukur sekali dengan saya sebetulnya ini bukan celebration tapi lebih sebagai sebuah rasa syukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan dalam 50 tahun di dunia film ini. Ya tentunya dari sebelum juga saya Tuhan menulis ceritanya saya di dunia, masuk ke dalam dunia film, ya banyak sekali pembelajaran hidup yang saya dapatkan. Itu sih yang paling berharga gitu ya, selama ini. Dan karena manusia itu pasti ada ups and down itu ya. Iya pasti, dinamika kehidupan itu pasti ada. Ibu Christine kan sepertinya kayaknya selalu ceria tapi banyak Bu ya. Banyak pasti ya. Never give up, terus satu saja. Pada akhirnya gitu ya. Ya saya harus syukuri juga
memang semua itu harus dilandasi oleh keimanan, keikhlasan, dan kesabaran tinggi. Karena dengan keikhlasan dan kesabaran yang tinggi, kan saya sebagai muslimah percaya bahwa innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Tuhan beserta orang yang sabar. Ya, terus saya pernah berpikir sendiri. Lalu kalau kan kita sering mendengar sabar itu ada batasnya, gitu. Lalu kalau kita membatasi kesabaran kita sudahi kesabaran kita, apa juga akan menyelesaikan permasalahan? Kan belum tentu. Iya kan? Tapi yang pasti kalau kita sabar, Tuhan akan beserta kita. So, you don't have to be worried menghadapi segala tantangan hidup. Dan juga dalam 50 tahun ini, bayangkan kemarin saja waktu di New York ada pemutaran film yang 50 tahun dalam rangka 50 tahun ini. Di situ pun selama kunjungan yang amat sangat singkat, hanya 1 minggu, ya, termasuk perjalanan pulang pergi, tapi Tuhan masih memberikan pembelajaran kepada saya. Ada satu peristiwa yang kemudian jangan pernah takut untuk menghadapi hidup. Itu tadi dengan keimanan, dengan keyakinan, dengan niat, semua itu kan tergantung nawaitunya, niatnya. Apalagi kalau sudah dengan niat yang baik, ya kita nggak usah takut menghadapi itu. Yang penting semua itu harus dijalani dengan doa, dengan think positif, gitu ya. Insya Allah Tuhan akan melindungi. Ya. Berarti kalau Ibu melihat sosok yang memberi Ibu kekuatan, yang memberi Ibu semangat menghadapi masalah, itu siapa, Bu? Yang menolong Ibu? Selalu banyak orang yang berkontribusi dalam hidup. Yang sudah jelas paling pertama adalah kedua orang tua. Iya dong, yang membesarkan kita dengan susah payah, dengan perjuangan, dengan pengorbanan, dengan sakit, dengan luka, ya, luka fisik, luka hati, ya kan? Itu pasti dari seorang ibu, ya kan? Melahirkan itu kan luka, ya. Bahkan taruhannya nyawa. Kedua orang tua, keluarga, ya, saudara-saudara, ya. Terus saya selalu menganggap staf kita ini adalah juga bagian dari keluarga. Ya, saya tidak suka mengatakan mereka pembantu, untuk mereka pembantu, gitu ya. Karena mereka yang justru ada selalu, ya, dari mulai buka mata sampai mata tidur, gitu ya, tidur mereka ada untuk kita. Jadi luar biasa. Itu pun saya tidak boleh lupakan, ya. Jadi saya tidak harus melibatkan mereka dalam kesusahan saya sebisa mungkin, tapi kalau saya mendapatkan kebahagiaan atau apapun itu bentuknya, gitu ya, saya berharap mereka juga ikut merasakan, gitu ya. Itu, ya. Tapi tentunya juga guru-guru saya kalau di dalam dunia yang memang sudah saya geluti, ya. Guru saya sebetulnya dari mulai guru TK, guru SD, guru SMP, guru SMA, gitu ya, sampai guru-guru saya di dunia film ada Teguh Karya yang memperkenalkan saya dan mempercayai saya untuk ini, ya, dan melihat potensi itu yang saya sendiri nggak melihat, orang tua nggak melihat juga, gitu ya. Orang di sekeliling saya, keluarga semua tidak ada yang melihat itu, karena memang pada dasarnya saya di keluarga anak yang pemalu, anak yang pendiam. Saya anak yang serius dalam bekerja, introvert, gitu kan, ya. Saya mulai terbuka itu waktu sekolah di Santa Teresa, sekolah perempuan semua. Jadi mungkin agak lebih lebih bebas, lebih bisa terbuka. Nah, kemudian ada juga Slamet Maharjo yang mengajarkan bagaimana, gitu ya, untuk mendalami sebuah karakter, masuk ke dalam mencari jiwa atau roh daripada karakter-karakter yang saya harus perankan itu, gitu ya. Yang juga itu bisa menginspirasi buat kehidupan saya, gitu. Bahkan dari film Perempuan Tanah Jahanam saya menjadi manusia yang lebih jahat dari iblis menurut saya itu, gitu ya. Itu pun menjadi peringatan buat saya
sebagai manusia itu selalu menjaga kejernihan hati saya dan akal sehat, logika berpikir saya gitu loh. Kalau saya tidak mau menjadi manusia iblis, kalau saya tidak mau menjadi manusia yang berperilaku zombie, nah akhirnya itu semua juga memberikan peringatan buat saya gitu ya. Jadi banyak sekali pembelajaran hidup pasti dari semua, dari produser, dari sutradara, dari kru, dari sesama lawan main, itu pasti banyak juga memberikan kontribusi. Tapi di samping itu tentunya dari selain Teguh Karya, Slamet Raharjo, Eros Jarot, ada Wim Umboh juga yang memberikan kepercayaan saya untuk meyakinkan saya dan memaksa saya, pokoknya harus kamu isi suara sendiri setelah di film Sesuatu Yang Indah gitu ya. Waktu itu kan masih sistem dubbing kan, ya banyak kan, terlalu banyak. Syuman Jaya yang juga menyadarkan saya bagaimana kita juga harus peduli dan peka terhadap permasalahan-permasalahan sosial yang ada di negeri kita ini gitu kan ya. Nah kemudian melalui film-film sejarah gitu ya, yang juga itu bukan hanya saya kemudian memahami keindonesiaan ini gitu ya, ke diverse-nya keberagaman Indonesia, tapi juga itu menjadi napak tilas saya untuk mencari jati diri saya sebagai perempuan Indonesia, sebagai orang Indonesia. Kenapa saya harus mencintai Indonesia gitu ya. Tapi sekaligus karena film-film sejarah itu adalah juga merupakan, kalau menurut saya adalah rekonstruksi ya cerita Tuhan, skenario Tuhan gitu ya. Jadi kemudian saya juga ini sebenarnya kemudian menapak tilas juga dan menjadi silaturahmi, untuk meningkatkan silaturahmi juga ikatan batin saya dengan sang pencipta, sang penulis skenario kehidupan ini gitu loh ya. Nah pasti itu menjadi lebih juga saya sebagai manusia gitu ya, menjadi menyadari bagaimana sih sebetulnya hidupnya harus dijalani gitu ya. Untuk apa sih sebetulnya hidup ini gitu kan ya. Nah tambah lagi pasti ada orang-orang juga yang walaupun itu bukan orang Indonesia, seperti kemudian saya sosok yang Ibu kagumi bintang sebetulnya film. nggak ada kalau itu. Nggak ada. Maaf kalau itu nggak ada. Saya nggak, karena saya tidak mau terjebak gitu ya kepada hanya satu sosok atau tokoh gitu ya. Tapi justru ada seorang wanita Jepang gitu ya, yang kemudian menganggap saya seperti menjadi anaknya gitu kan ya. Terus juga ada orang Perancis gitu ya, yang boleh katakan saya sudah punya keluarga yang bukan karena hubungan darah gitu ya, tapi karena kita mempunyai misi kemanusiaan yang sama, mempunyai visi dan misi yang sama, sehingga kita menjadi sebuah keluarga, dan mereka memberikan dukungan yang penuh kepada saya juga gitu ya, untuk saya tetap bisa terus menindaklanjuti perjuangan saya di dalam dunia film, untuk juga bukan hanya untuk film saja, pasti untuk bangsa negara, untuk masyarakat, dan untuk juga bahkan pada saat film juga ini menjadi media untuk diplomasi budaya buat saya juga gitu ya. Itu kan menjalin persahabatan juga dengan bangsa-bangsa di dunia, termasuk saya juga punya keluarga di Australia gitu ya, Australian family gitu kan ya. Nah inilah semua yang memberikan kontribusi sama saya, sehingga ya kalau memang ada ditanya sama saya, Denny Sumargo yang menginterview saya di podcastnya gitu kan ya, tanya Ibu, pada akhir wawancara itu beliau menanyakan sama saya, ada satu pertanyaan, Ibu sebutkan satu aja dari diri Ibu yang Ibu bisa banggakan. Saya nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab Ibu. Nggak bisa jawab, jujur aja gitu ya. Kenapa? Apa yang saya capai sampai saat ini itu kontribusi banyak orang yang tadi saya sudah sebutkan gitu loh. Jadi sebetulnya saya manusia yang banyak kekurangannya gitu loh. Kalau tidak ada mereka-mereka yang melengkapi saya, pasti nggak mungkin saya juga bisa saya profesi yang bukan dengan bekerja sendirian, bukan dengan bekerja sendirian, tapi teamwork gitu loh.
teamwork di dalam film, tapi juga di dalam keluarga, di dalam komunitas gitu kan, keluarga, termasuk juga dukungan dari masyarakat yang mempercayai saya gitu loh. Nah, siapa yang menginspirasi saya? Masyarakat Indonesia yang menginspirasi saya, yang menginspirasi saya gitu loh. Karena ya itu sebabnya saya nggak terlalu dari awal gitu terlalu berambisi untuk go internasional, karena saya sadar sekali gitu ya, saya lahir di Indonesia, saya besar di Indonesia, saya cinta Indonesia, jiwa saya jiwa Indonesia, karena saya dibesarkan dengan environment keberagaman ini, dengan ya termasuk dengan keyakinan yang beragam juga gitu ya, dari zaman megalitikum sampai peradaban agama Islam yang terakhir gitu, semua ada di Indonesia gitu kan. Itu ikut membentuk jiwa saya gitu. Jadi kalau toh saya ya kan go internasional, pasti itu karena saya juga menjadi orang Indonesia. Ya tetap menjadi orang Indonesia gitu. I don't think saya yakin sekali saya nggak bisa jadi siapa-siapa selain orang Indonesia. Ya. Wah, seru sekali. Terima kasih Bu Christine ya, atas Ya, sharingnya sama-sama. audiens kalian. Kita jadi dapat pengalaman berharga ya. Cerita Ibu. Ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Selamat siang. Terima kasih Kita juga sudah pamitan. waktunya. Ya.